Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudaraku para pemirsa dimanapun Anda berada, yang saya hormati, tema kita pada kesempatan ini yaitu keistimewaan dan keunikan sholat subuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sholat subuh memiliki beberapa keistimewaan dan keunikan dibanding sholat-sholat yang lain, yang tentu ini menunjukkan keagungan dan kedudukan sholat subuh. Yang pertama adalah bahwa sholat subuh waktu pelaksanaannya adalah yang paling pendek bila dibandingkan dengan sholat-sholat fardu yang lain. Kalau sholat-sholat yang lain waktunya dimulai dari awal waktu sholat itu sampai menjelang masuk waktu sholat berikutnya. Waktu sholat zuhur mulai dari awal waktu zuhur sampai menjelang masuk waktu asar. Waktu sholat asar mulai dari awal sholat asar sampai menjelang masuk waktu maghrib. Waktu sholat maghrib mulai dari awal waktu sholat maghrib sampai menjelang masuk waktu sholat isya. Dan waktu sholat isya mulai dari awal sholat isya sampai menjelang masuk waktu subuh. Tetapi bagaimana dengan waktu sholat subuh? Apakah mulai dari awal waktu sholat subuh sampai menjelang masuk waktu salat zuhur? Bagaimana jemaah sekalian? Tentu tidak. Waktu salat subuh yaitu mulai dari awal waktu salat subuh, yaitu ketika terbit fajar sampai terbit matahari. Waktunya sangat pendek. Dikecualikan orang-orang yang tertidur. Maka orang-orang yang tertidur waktu sholat subuhnya adalah ketika dia bangun. Dan itu pengecualian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada waktu sholat subuh disunnahkan imam membaca atau kita membaca bacaan yang agak panjang. Jadi jangan membaca surat-surat pendek atau ayat-ayat yang terlalu pendek atau terlalu sedikit pada waktu sholat subuh. Sunnahnya adalah kita disuruh untuk memanjangkan. Seperti kebiasaan Rasulullah SAW, beliau membaca antara 60 sampai 100 ayat. Jadi jangan sholat subuh membaca Al-Kautsar atau An-Nasr yang cuma 3 ayat. Bukan tidak boleh, tetapi tidak sesuai dengan sunnah apabila kita mengacu kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, bahwa azan sholat subuh berbeda dengan azan sholat-sholat fardu yang lainnya. Azan pada waktu sholat yang lainnya tidak memakai as-sholatu khairun minan naum. Sedangkan azan sholat subuh di akhir ditambahkan dengan as-sholatu khairun minan naum, yang artinya sholat lebih baik
daripada tidur. Kenapa itu ditekankan? Salah satu hikmahnya adalah karena salah satu tantangan terberat daripada sholat subuh adalah persoalan tidur. Karena pelaksanaan sholat subuh adalah berada di waktu-waktu di mana kita tidur nyenyak, berada di akhir malam. Oleh karena itu, kalau misalnya di beberapa negara di Arab, biasanya muazzinnya ketika membaca as-salatu khairun minan naum, biasanya yang dipanjangkan adalah sholatnya. As-salatu khairum minan naum. Salatnya dipanjangkan, naumnya diperpendek. Sedangkan di kita, kalau kita perhatikan di masjid-masjid kita, biasanya yang salatnya pendek, yang dipanjangkan naumnya. As-salatu khairum minan naum. Kadang-kadang naum. Sehingga walaupun ini tidak berkonotasi hukum apapun, tetapi ya menggambarkan dan kita inginkan sholatnya lebih panjang daripada tidurnya. Insya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang saya hormati. Kemudian yang keempat, bahwa di dalam sholat subuh pada hari Jumat, imam disunnahkan untuk membaca di rakaat pertama adalah surat As-Sajdah, yaitu surat nomor 32, terdiri dari 30 ayat, dan di rakaat kedua membaca surat Al-Insan, yaitu surat nomor 76, jumlah ayatnya adalah 31. Jadi totalnya adalah 61 ayat. Kemudian di rakaat pertama di surat As-Sajdah, maka imam dan jamaah melakukan sujud tilawah ketika sampai di akhir ayat 15. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, bahwa satu-satunya sholat yang tidak bisa dijamak dan tidak bisa dikosor adalah sholat subuh. Ini juga salah satu keunikan tersendiri daripada sholat subuh. Sholat zuhur, sholat asar, sholat isya bisa dijamak dan bisa dikosor. Sholat maghrib tidak bisa dikosor, tapi bisa dijamak dengan sholat isya. Sedangkan sholat subuh tidak bisa dijamak, mau dijamak dengan sholat apa, dan tidak bisa dikosor. Dikosor bagaimana? Sudah 2 rakaat dan memang tidak boleh, tidak ada petunjuk syar'inya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya menunjukkan betapa keagungan dan kedudukan sholat subuh di dalam Islam, tanpa mengecilkan tentu sholat-sholat yang lain. Dan dengan demikianlah Rasulullah SAW dalam beberapa hadis memberikan fokus perhatian tersendiri kepada sholat subuh. Salah satu diantaranya hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, kata beliau, man shallal isya'a fi jama'atin, man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang salat isya secara berjamaah, faka'annama shalla nisfal laili, maka seakan-akan dia salat setengah malam. Wa man shalla subuha fi jama'atin, dan barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, faka'annama shallal laila kullahu, maka seakan-akan dia salat satu malam full, satu malam penuh. Masya Allah, tabarakallah. Dan yang terakhir, Nabi memberikan penghargaan dan penilaian yang luar biasa terhadap salat subuh dengan memberikan ganjaran dan pahala kepada salat sunnahnya. Dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim juga, kata beliau, raka'atal fajri
khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau saja salat sunnahnya, salat qabliyah rawatibnya sudah sedemikian luar biasa pahalanya, ganjarannya, keutamaannya, maka sudah barang tentu salat subuhnya jauh lebih dahsyat, jauh lebih agung, dan jauh lebih banyak daripada itu semuanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dimampukan untuk bisa senantiasa sholat subuh berjamaah, dan kalau bisa di awal waktu, dan untuk laki-laki afdal di masjid, diutamakan di masjid, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sholat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.